adalah pertemuan kita yang kedua bersama Ustadz Talkis seperti biasa. Nah, insya Allah nanti kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang telah kita bahas ya. Nah, sebelumnya marilah kita buka forum ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah waktunya ya, mungkin langsung saja kita mulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan juga keadaan. Insyaallah pada sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di bagian akhir dari bab yang pertama. Dari bab yang pertama telah kita ambil terkait dengan Quran dan juga orang yang menghafalnya. Adalah banyak ayat ataupun hadis yang menunjukkan tentang hal itu, dan juga terakhir kita membahas terkait dengan hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib, adalah orang yang di dalam dia tidak menghafal sedikit pun daripada Al-Qur'an, maka kal baitil kharib, bagikan rumah yang kosong atau suwung. Ini menjadi anjuran bagi kita bahwa selaku muslim setidaknya kita memiliki hafalan. Semakin banyak hafalan kita dan semakin bagus kualitas hafalan itu, maka menjadi semakin banyak perbekalan untuk beraktivitas dalam keseharian dan juga ibadah kita. Karena kita memiliki pondasi dalil yang kuat dari Al-Qur'anul Karim atas apa yang akan kita kerjakan itu. Ini yang kemarin. Kemudian juga sebelumnya di akhir pertemuan kemarin kita sampaikan membaca satu hadis dari Rasulullah SAW, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran, disampaikan kepada orang yang sahibul Quran, pembeli Al-Quran, untuk naik, bacalah dengan tartil, sebagaimana kamu membaca ketika masih di dunia. Karena kedudukanmu kelak adalah sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Ini kita sampaikan kemarin bahwa kalimat ini disampaikan kepada hamba Allah ketika masuk ke surga. Inda dukhulil jannah, ketika masuk ke surga. Maka yang dimaksud dengan sahibul Quran dalam hadis ini adalah mereka yang yulazimhu bitilawah wal amal. Mereka yang sering membaca dan juga mengamalkan Al-Quran yang dia baca. La mayyaqra'uhu wa la ya'malu bihi. Bukan orang yang membaca lantas tidak mengamalkannya. Ada keterangannya di situ. Artinya adalah, ini disebutkan untuk orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Sedangkan yang membaca tidak mengamalkan dari apa yang dibaca, tidak termasuk dalam hadis ini. Tidak disebut sebagai sahibul Quran. Artinya tidak dimaksud sebagai sahibul Quran dalam keterangan hadis yang kita baca ini. Kemudian kata yang iqra wartaqi. Bacalah, naiklah. Jadi tadi disebutkan dengan naiklah dan bacalah. Artinya adalah di sini dinaikkan sampai pada beberapa derajat atau beberapa tingkatan, yang itu nanti beberapa derajat di surga atau beberapa tingkatan di surga.
Kemudian perintah untuk membaca warattil, artinya janganlah kamu itu membaca dengan tergesa-gesa. Warattil bermakna la tasta'jil fi qira'atika fil jannah. Ketika di surga jangan membaca Al-Quran tergesa-gesa, ingin cepat. Akan tetapi membacanya adalah dengan membaca yang penuh kenikmatan, menikmati bacaan itu sebagaimana di surga adalah tempat untuk menikmati buah atau hasil dari ibadah selama di dunia. Jadi membacanya nuansanya kalau kita perhatikan dalam hadis ini adalah nuansanya itu nuansa berbeda dengan nuansa ketika di dunia. Buatlah membacanya seperti nuansa yang berbeda dengan di dunia. Karena di surga ada tempat untuk menikmati, bukan tempat untuk beribadah sebagaimana ketika di dunia membaca Al-Quran berbuah untuk mendapatkan poin ibadah. Oleh karena itulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga memotivasi kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Tidak hanya kualitas, tapi juga kuantitas juga. Maka sebenarnya kamiyah dan kaifiyah. Kuantitas dan kualitas. Jadi beriringan. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin baik juga harapan kita untuk bisa memahami kandungan Al-Quran dan juga beriringan dengan semakin banyak kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka pada sore kali ini kita melanjutkan hadis dari Mu'ad bin Anas. Hadis an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Bau'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza rawahu Abu Dawud. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Anas ini, Rasul bersabda, man barang siapa qara'a al-Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan bima fihi, dengan apa yang berada di dalam Al-Qur'an. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an bisa berarti perintah, bisa berarti larangan, anjuran, kemudian untuk dilaksanakan. Albasa di sini ada albasallahu, maka Allah mengenakan walidayhi, pada kedua orang tuanya, tajan, sebuah mahkota, tajan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bau'uhu, cahaya mahkota itu, ahsanu min dha'i syamsi, ahsanu, lebih baik dari min dha'i syamsi, dari sinarnya matahari. Fi buyutid dunya, di dunia, sinar matahari di dunia. Famadhannukum, dan kira-kira apa, bagaimana kira-kira apa pendapatmu, billadzi amila bihadza, atas balasan orang yang mengamalkan ini sendiri, yaitu yang mengamalkan Al-Quran. Mari kita lihat penjelasannya. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang membaca Al-Quran, berarti kan ini bahasanya adalah untuk anak. Mannya ini adalah man qara'a. Ini berarti kan untuk anak. Karena nanti balasannya itu akan berimbas kepada orang tua. Berarti yang membaca ini adalah anak. Dalam ini konteksnya adalah anak. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia itu membaca Al-Quran Al-Karim serta mengamalkannya. Sampai sini dulu. Membaca Al-Quran dan mengamalkan. Artinya membaca tidak sekedar membaca. Karena nanti ada berimplikasi mengamalkan. Kalau kita melihat kemampuan kita membaca Al-Quran dengan sahabat radhiyallahu anhum atau dengan orang Arab, mereka lebih memahami dari kandungan Al-Quranul Karim dibanding dengan kita, karena bahasa Arab bukan bahasa kita. Sehingga orang Arab kalau membaca Al-Quran, terlebih pada masa sahabat radhiyallahu anhum, lebih cepat untuk memahaminya karena itu adalah bahasa Arab dan bahasa mereka. Sedangkan kita perlu melihat terjemahannya, melihat tafsirnya untuk mengetahui apa yang diinginkan dari Al-Quran terhadap kita. Apa yang diinginkan ayat yang kita baca. Apakah ayat ini menginginkan kita untuk melaksanakan suatu perintah yang tersebut di dalamnya, atau ayat ini itu menginginkan kita untuk menghindari suatu amalan yang tersebut di dalamnya, atau kita
diminta untuk mengambil ibrah, pelajaran dari pelajaran yang tersebut di dalam ayat tersebut, atau kita itu mendapat informasi. Ini loh, informasi dari pelajaran orang-orang yang terdahulu. Ini adalah yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ambil lebih mafihi untuk bisa mengamalkan. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan ayat Al-Quran kalau kita tidak paham. Tidak mungkin. Artinya untuk bisa mengamalkan kita harus paham. Untuk bisa paham, memahami, maka kita kan harus mengerti. Untuk bisa mengerti, maka kita harus membaca. Sehingga tahapannya bagi kita adalah membaca, kemudian memahami, dan mengambil makna dari ayat itu tersebut untuk bisa kita amalkan. Tentunya dari sekian banyak ayat Al-Quranul Karim yang kita baca, yang kita pahami juga, ada yang belum kita amalkan. Misalkan kalau kita tanya pada diri kita, dari satu sisi saja, dari satu perintah. Ada berapa banyak perintah di dalam Al-Quranul Karim? Ada banyak. Kalau kita lihat dalam pendapat Dr. Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, jilid yang pertama, disebutkan itu bahwa ada 1000 perintah di dalam Al-Quranul Karim. Oke, kita ngambil sampel pada satu perintah. Di dalam Al-Quran ada 1000 perintah. Saya pernah membuat penelitian pada soal Al-Baqarah. Itu ada sekian banyak perintah. Lebih kurang 100 sekian perintah yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Dari 1000 perintah dalam Al-Quran, berapa banyak yang sudah kita ketahui? Tentunya jawabannya lebih sedikit dari 1000 itu. Dari yang kita ketahui, berapa banyak yang sudah kita pahami? Ya kan? Kadang kita mengetahui, oh ini perintah-perintah, tapi kita nggak paham perintahnya seperti apa. Apa yang kita pahami tentunya semakin sedikit dari yang kita ketahui. Dari perintah yang kita pahami, berapa banyak perintah yang sudah kita amalkan. Tentunya kan sedikit dan itu terus akan menjadi bilangan yang sedikit. Nah itu contohnya adalah kalau kita tidak memahami, maka kita tidak bisa mengamalkan. Toh dari yang kita ketahui saja, kadang masih ada yang lewat untuk tidak bisa kita amalkan. Bisa dikarenakan memang kita dalam kondisi belum mampu untuk mengamalkan itu, bisa jadi kita ini belum memenuhi syarat untuk melaksanakan itu, bisa jadi kita masih lemah untuk melakukan hal itu. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang dalam kondisi mampu melaksanakan itu, tapi berpaling, menghindar darinya, dan mencari yang lain di luar Al-Quranul Karim. Ya, misalkan dalam hal untuk transaksi yang berkaitan dengan masalah riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana kita menanamkan pemahaman riba terhadap diri kita buat sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau kita paham bahwa riba itu adalah haram, jual beli itu boleh. Jual beli sesuai dengan syariat, hukum fikih dalam Islam. Kalau misalkan seseorang yang paham terkait dengan masalah riba, dia tahu bahwa riba itu adalah haram. Kemudian dia lantas, bagaimana ya? Tetap dapat keuntungan, tapi tidak masuk riba gitu. Atau maksudnya adalah dia tahu bahwa ini ada sesuatu yang riba, tapi dibuat samar-samar. Dia tidak, ya riba-riba banget gitu loh. Dia sudah tahu hukumnya bahwa riba adalah haram, tapi mencari celah agar dia tetap melaksanakan riba, tapi tidak samar, agak samar bagi orang lain. Nah, ini salah satu sedikit atau sekecil contoh bagi orang yang sudah tahu kandungan dalam Al-Quran terkait dengan perintah maupun larangannya, tapi masih sengaja untuk masih mau untuk berinteraksi dengan yang diharapkan dalam Al-Quran. Artinya dia tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran, paham tapi tidak mengamalkan, paham tapi melakukan yang menyimpang, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Artinya adalah tidak mendapatkan spesial bagi orang tuanya, mendapatkan mahkota dari Allah pada hari kiamat nantinya. Nah ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat penjelasan di bawah dalam kitab yang kita kaji ini, man qara'al Qur'ana fa ahkamahu kama fi riwayati fa adqanahu, adalah orang yang mungkin ya membaca dengan hukum-hukumnya, membaca dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Makki mengatakan man qara'al Qur'ana hafizahu an zahril qalb. Jadi menjadi orang yang hafal terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi maka kalau kita melihat, saya membandingkan kualitas bacaan saya
Dengan orang Arab, misalkan, orang yang dia orang Arab yang saleh, ketika membaca Al-Quran, dia mudah memahaminya, menangkap. Tapi kalau bagi saya, masih harus membuka terjemahnya. Apa yang maksud dari kata itu? Mari kita dorong diri kita untuk membaca Al-Quran, kemudian kita paham. At least, paling tidak, dari satu halaman ada yang kita ketahui artinya, 1-2 ayat. Dari satu juz ada sekian halaman yang kita baca terjemahannya. Sehingga itu nanti ada yang nempel pada diri kita. Nah ini itu yang penting. Wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Mari kita lihat. Bahkan kalau misalkan kita membaca Al-Quran dan kita paham, mungkin kita akan berkomentar dalam diri kita. Oh, ayat ini sudah saya amalkan. Alhamdulillah, ini belum, ini masih berat. Itu karena memahaminya juga. Ya, kalau misalkan kita membaca misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bagaimana? Apa yang kita pahami terkait dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Oh, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang tidur, karena idza awa ila firashihi, berniat untuk tidur, itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Ketika bangun, Rasul juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Ketika selesai sholat, Rasul juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Ketika menolak menolak sihir, itu Rasul membaca Al-Falaq juga An-Nas. Ketika meminta pertolongan kepada Allah melewati satu tempat yang gelap dan khawatir ada bah di situ, itu juga membaca surat ini. Ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan, rasa was-was dalam diri kita, ya, dihadapkan dengan satu amalan, apakah ini kita kerjakan atau tidak, was-was, baca juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Dan ini adalah anjuran di balik atau surat yang kita baca. Ternyata kita mengetahuinya itu. Jadi Al-Falaq, An-Nas, Mu'awwidhataini. Al-Falaq ada 5 ayat, An-Nas ada 6 ayat. Di jumlah ada 11 ayat. 11 ayat ini dibaca Rasul melepas 11 ikatan sihir yang melilit Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu. Nah, itu yang kita juga membaca, berusaha untuk memahami itu. Ketika kita membaca surah Al-Lahab, kemudian kan kita jadi mengambil ibrah pelajaran. Ketika tidak ingin diazab oleh Allah sebagaimana Abu Lahab dan juga istrinya, Ummu Jamil, maka kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Abu Lahab kemudian melakukan usaha sampai bahasa adalah memisuhi Nabi SAW. Tabban laka amma jama'tana illa lihada. Celaka kau Muhammad. Apakah hanya untuk urusan seperti ini engkau mengumpulkan kami? Nah, gitu. Itu ucapan Abu Lahab yang terekam. Termasuk juga artinya adalah itu adalah kekerasan verbal. Jadi dia ngata-ngatai Nabi Muhammad dengan perkataan yang buruk. Ada juga kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Abu Lahab adalah ketika Rasul masuk kepada pasar Zilmajas di Makkah, salah satu pasar dari 3 pasar besar di Makkah. Kemudian Abu Lahab mendustakan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Misalkan Nabi Muhammad datang ke toko A, itu ada kerumunan manusia, Nabi Muhammad mengumpulkan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung. Kemudian Nabi pindah ke tempat yang lain. Nah, tempat yang barusan didatangin oleh Nabi, kemudian didatangin oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab mendustakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan mendustakan itu. Termasuk juga Abu Lahab sampai melempar batu kecil ke arah Nabi, dan itu mengenai kaki bagian belakang Nabi, tumit ya, dan berdarah. Itu kekerasan secara fisik. Orang yang menyakiti Rasul secara verbal maupun fisik, itu juga dapat ancaman sebagaimana yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Bagaimana dengan Ummu Jamil? Atau nama aslinya adalah Urwah binti Harb bin Umayyah, saudarinya Abu Sufyan. Yang dilakukan oleh Ummu Jamil, selain dia adalah melakukan propaganda, memprovokasi orang-orang untuk membenci Nabi Muhammad SAW, dan untuk membenturkan kaum muslimin dengan masyarakat pada waktu itu, dia juga memasang dan menyebar kayu di sepanjang jalan yang dilakukan di malam hari dengan harapan besok ketika gelap, pagi gelap, ketika Nabi Muhammad keluar akan menginjak kayu yang berduri itu. Dan ini kan kekerasan secara fisik juga, dan juga melakukan kekerasan secara verbal. Nah itu yang kita tangkap, bahwa ketika membaca Al-Quran, kemudian kita memahami, sehingga kita tahu
Al-Lahab menganjurkan kita untuk meninggalkan perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil. Karena ancamannya saya sulanar zata lahab. Istrinya fi jidiha hablum min masad dan sebagainya. Ya, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Inilah dari man qara'al Qur'ana, membaca dengan tartil, dengan tajwid, dengan hukumnya, wa amila bima fihi, dan mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan menaikkan mahkota. Nah, seperti apa mahkota itu? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Saya tidak tahu seperti apa mahkota. Kalau kita mencari makna definisi mahkota adalah sesuatu penghargaan yang orang yang mengenakan mahkota itu akan menjadi unggul dari sekitarnya karena dia mendapatkan penghargaan. Apalagi ini yang memberi penghargaan adalah Allah SWT dan yang mengenakan adalah Allah. Misalkan kita lihat sekarang ini bagaimana guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ketika menghargai satu santri yang dia itu misalkan hafal juz 30, baru juz 30, simulasinya adalah dikasih jubah, kemudian dikasih mahkota orang tuanya, tapi itu adalah sebuah apresiasi dari guru, dari sekolah kepada kedua orang tuanya, mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh sang anak. Sehingga anak termotivasi, ya Allah ini baru di dunia sudah merasakan betapa bahagianya melihat orang tuanya itu menggunakan mahkota. Yang orang tua yang lain tidak dikenai mahkota karena anaknya tidak membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Kalau lagi santri kan untuk yang tahfidz, yang tahfidz. Tetapi nanti di akhirat seperti apa bentuk mahkota itu, Allahu a'lam. Tapi ada satu penghargaan, maka Allah ungkapkan dalam bentuk tajan. Tajan itu adalah dalam bentuk isim nakirah. Nakirah di sini bisa memakna ta'zim, kemuliaan. Allah memuliakan orangnya ini. Sehingga kalau kita tarik, tadi kan pembahasan kita adalah untuk anak. Anak yang memberikan hadiah kepada orang tuanya dalam bentuk mahkota. Hadiah itu dari Allah. Kalau kita selaku orang tua, dan kita ingin mendapatkan hadiah mahkota dari anak kita, maka ya kita harus menjadi contoh pioner, menjadi teladan bagi anak. Bagaimana itu nanti menjadi nyaman untuk membaca Al-Quran, memahami, dan juga mengamalkan. Karena mahkota ini suatu penghargaan yang istimewa, maka untuk mendapatkannya juga bukan sesuatu yang mudah dan murah. Melainkan harus ada tadhiyah, pengorbanan, pendampingan orang tua terhadap anaknya, pendampingan untuk membacanya dengan baik dan benar. Dan itu tidak bisa terlaksana kalau orang tua tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Akhirnya nanti orang tua akan menyekolahkan di tempat yang tepat. Kemudian juga keluangan waktu, pengorbanan waktu orang tua untuk mendampingi anaknya. Bagaimana orang tua juga harus memahami surah ataupun ayat yang akan diajarkan kepada anaknya. Karena faqidu syai' la yu'tihi. Kalau orang tuanya tidak paham, bagaimana orang tua akan menjelaskan kepada anak? Kalau orang tuanya sendiri tidak paham. Maka ini dorongan kita, orang tua, atau teman-teman yang akan menjadi calon orang tua, baik ibu maupun bapaknya, harus sejak dini membekali diri dengan pemahaman makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga memberi keteladanan dalam mengamalkannya. Dalam satu obrolan anak dengan orang tua. Terjadi begini. Kenapa sih ibu? Ibu itu kan cari pinjaman seperti itu kan riba, itu kan haram. Ya, riba. Utang sekian banyak sekian lebih ini. Kalau terlambat nanti ada dendanya sekian itu kan riba. Anaknya paham, ibunya paham. Tapi jawabannya ibunya ini menjadi perhatian kita. Ibunya menjawab, ya kalau kita tidak seperti ini, kalau ibu tidak seperti ini, lantas nanti kita mau makan apa? Bayar sekolahmu dengan apa? Nah, kalau udah begitu kan gimana sih? Iya, diamnya adalah kan ya, karena belum bisa memberikan uang terhadap orang tuanya. Apakah itu contoh yang baik? Ya, menurut saya kurang baik juga. Gitu. Di saat orang tua misalkan dapat cobaan himpitan ekonomi, ya tidak dengan mencari jalan riba gitu. Simpan pinjam, ya tetap dengan cara yang halal, masih ada yang halal. Masih banyak insya Allah. Kalau kita misalkan ada azam untuk melakukan yang halal, Allah akan tunjukkan jalannya. Tapi kalau sudah malas-malasan, yang penting dapat deh gitu. Baru diuji sedikit kesulitan, mana mau cari yang
cari yang haram aja susah, gimana mau cari yang halal? Udah, gitu. Harus berhusnudzon, sabar menghadapi ujian dan berusaha untuk mendapatkan yang halal. Nah, karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka kita selaku orang tua, mari kita jadi memberikan keteladanan kepada putra-putri kita yang ini tentunya bukan sesuatu yang mudah sebagaimana kita membalik telapak tangan. Harus ada bekal. Nah, alhamdulillah teman-teman ini berada di rumah tahfidz, ada bekal untuk menjadi orang tua nanti. Biar biar terpakai dengan cepat, maka segeralah jadi orang tua dengan planning yang sudah dibuat. Bau'uhu ahsanu min dha'i syamsi. Cahaya mahkota yang dikenakan Allah pada kedua orang tua dari anak yang membacakan dan mengamalkannya tadi, itu memancarkan cahaya yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari di dunia. Hadis ini menggunakan kata tashbih. Tashbih itu penyerupaan. Tapi kemudian ada sifat mubalaghahnya. Jadi cahaya, kalau ngomong masalah cahaya, agar bisa mudah dipahami, maka membuat padanan seperti cahaya di matahari di dunia. Sehingga kita gambaran, cahaya matahari. Matahari ini kan kemudian memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Matahari mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri. Kalau bulan memancarkan cahaya karena pantulan dari sinar matahari. Matahari dari sini sendiri. So maknanya bahwa mahkota yang dikenakan itu nanti mengeluarkan cahaya yang itu keluar dari mahkota tersebut, bukan pantulan dari cahaya yang lain, bukan. Artinya juga bahwa cahaya itu akan tetap bersinar, tidak akan habis gitu, tidak akan habis. Allah alam, karena matahari juga terus bersinar, siang malam tetap bersinar, tapi kita tidak bisa melihat. Dia terus bersinar. Kalau kita lihat bahwa matahari itu kan kalau misalkan pagi sinarnya pagi bagi kita, bagi manusia kita menikmati cahayanya di waktu pagi hari. Kita menikmati. Siang kita agak silau. Wah, silau. Kalau siang silau. Agak sore mulai agak bisa dilihat. Kalau sekarang ini sore nanti itu ramah dengan mata karena posisi semakin jauh. Pagi juga semakin jauh, kalau siang kan semakin dekat kita. Kalau cahaya pada mahkota ini adalah dia tidak menyilaukan mata, gitu. Maka dibilang ahsanu min dha'i syams, dhau'uhu ahsanu min dha'i syamsi. Cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari di dunia, matahari yang ada di dunia. Artinya bahwa gambarannya itu cahayanya enak dilihat mata lihat itu tidak silau, tapi tetap bersinar dia. Indah dan menarik perhatian. Orang jadi senang melihatnya. Famadzanukum billadzi amila bihadza. Maka ini ada satu pertanyaan. Famadzanukum, dan kira-kira apa pendapatmu atas balasan bagi orang yang mengamalkan ini sendiri? Bagaimana kalau kita sendiri yang mengamalkan ini? Bagaimana bahagianya orang tua kita? Yang sebagian orang tua kita sudah mendahului kita, ada yang masih bersama dengan kita. Bagaimana ketika kita di dunia belum mampu maksimal memberikan apresiasi materi kepada orang tua, bagaimana ketika di akhir kita memberikan satu hadiah? Yang bisa jadi, teman-teman, bisa jadi Allahu a'lam, orang tua kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan keluarga kita di surga, insyaallah, amin. Kemudian di surga orang tua dikasih mahkota oleh Allah. Dikenakan mahkota oleh Allah. Orang tua kan bisa jadi, Allah, atas amalan apa engkau memberi mahkota kami, Allah? Kami berada di surga ini sudah suatu kenikmatan yang tiada tara, ya Allah. Apalagi engkau tambah dengan mahkota ini. Amalan apa yang kami lakukan, Allah? Semua amalan sudah engkau kira, sudah dikira itu sudah diakui, sudah dikasih balasan dengan surga ini. Apakah masih ada amalan saya yang tersisa, ya Allah? Sehingga melahirkan mahkota ini. Allah jawab, tidak ada. Ini bukan karena amalanmu gitu. Ini karena anakmu. Anak yang siapa? Anak yang mana, ya Allah? Anaknya lebih dari satu. Si fulan atau si fulana. Karena dia ketika sepeninggalmu, setelah engkau meninggal, setelah kamu meninggal, dia kemudian ada spirit untuk berhijrah, kemudian membaca Al-Quran, masuk ke rumah tahfiz, kemudian belajar memahami Al-Quran melalui tafsirnya, kemudian dia bersama dengan teman-teman yang saleh dan salehah mengamalkan kandungannya. Bagaimana perjuangan anakmu itu kemudian menutup auratnya gitu. Yang dulu ketika kamu masih hidup, dia masih belum baik menutup auratnya. Pergaulannya masih seperti itu. Ternyata setelah engkau meninggal,
ternyata sudah berubah dia. Berubah, arwahnya tertutup, kewajiban terlaksana, menjadi orang yang baik, dan berkeluarga juga menjadi orang yang baik. Maka inilah hadiahnya. Nah itu. Nah inilah memberikan apa ya, ilustrasi kepada kita terkait dengan apa yang Allah siapkan bagi kedua orang tua kita. Jika dan semoga kita membaca Al-Quran serta dengan memahami dan juga mengamalkan. Rawahu Abu Dawud. Kemudian hadis berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Imam Ad-Darimi. Bisnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana. Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an. Wa innal Qur'ana ma'dabatullahi. Faman dakhala fihi fahuwa aminun faman ahabbal Qur'an falyabshir. Baik, mari kita lihat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yu'adzibu qalban, tidak akan menyiksa qalban, suatu hati. Nah, qalban di sini dimaknai dengan hati ya. Wa'yal Qur'an, yang wa'yan itu sadar, yang sadar Al-Qur'an. Wa'yan sadar Al-Qur'an. Artinya hati yang sadar dengan Al-Qur'an. Boleh kita maknai dengan hati yang selalu perhatian terhadap Al-Qur'an. Tidak hanya dengan sadar kamera. Kalau dipoto sadar, dia cari posisi. Ini sadar Al-Qur'anul Karim. Wa inna hadzal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini ma'dabatullahi. Dia adalah ma'dab, itu boleh diartikan dengan jamuan ya, boleh jamuan. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Maka barang siapa memasuki jamuan Allah, fihi hi kembali, kenapa fihi kembali kepada ma'dabah ya? Masuk ke dalamnya, ke dalam jamuan ini, fahuwa amin, maka dia akan mendapatkan keamanan. Wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka berilah kabar gembira kepadanya. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat. Ini hadisnya nomor 2. Di sini tidak disebutkan rawinya. Iqra'ul Qur'ana. Hadis ini dimulai dengan Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Perintah untuk membaca sebagaimana wahyu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Allah la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang hatinya sadar atau perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Kalau disebutkan qalb, maka kaidah dalam ilmu balaghah zikrul juz'i wa iradu kulli. Yang dimaksud itu sebagian hati, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan anggota badan. Anggota badan. Jadi bukan hatinya saja yang tidak disiksa, seluruh badan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini mananya adalah hafizahu wa tadabburuhu. Hafizahu wa tadabbarahu. Orang yang menjaga, menghafal dan mentadabburinya. Mentadabbur. Wa amila bima fi, dan mengamalkannya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setiap kali tadi kita membaca hadis yang ada kata-kata iqra'ul Qur'an itu, ternyata penjelasannya laisa bimujarradil qira'ah bal al-'amalu bihi. Tidak hanya sekedar membacanya, tetapi adalah anjuran untuk mengamalkan. Dan kata-kata mengamalkan tadi kita lihat tidak lebih sering disebutkan, hanya cukup dengan membaca, tapi maknanya adalah membaca dan mengamalkan. Seperti hadis kita ini, Iqra'ul Qur'an. Udah, gitu saja. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Tapi maksudnya adalah di sini adalah menjaga, menghafal, mentadabburi, wa amila bima fi, dan mengamalkan yang ada di dalamnya. Nah, ini. Sehingga kepemahaman kita menjadi lebih lengkap bahwa kalau kita mendengar kata, bacalah Al-Qur'an.
maka mendapatkan surga. Tidak sekedar membaca. Maka anjuran untuk saya, diri saya, dan juga teman-teman misalkan yang ada gabung di Odoj, gitu, atau yang semisalnya, ya tidak sekedar hanya membaca satu juz selesai. Tapi kan sudah bagus Pak Ustadz. Iya bagus. Itu sudah dapat pahala banyak. Allah alam banyak itu. Tetapi lebih bagus, lebih indah kalau misalnya dibarengi dengan tadabbur. Lebih indah lagi ketika dibarengi dengan mengamalkannya. Masa harus mengamalkan satu juz satu hari Ustadz? Ya tidak gitu kali, harus pemahaman. Juga dipahami dulu ayatnya tentang apa. Kemudian dikeluarkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya juga. Nah, itulah maksudnya tadi. Faman hafidh alfadhahu wa daya'a hududahu fa waghiru'in lahu. Orang yang menjaga, orang yang misalkan hafal, memiliki hafalan terhadap Al-Quran, tetapi dia kemudian menyanyiakan, melanggar batasan-batasan Al-Quran, maka tidak disebut dengan wa'il Quran. Tidak disebut dengan sadar Al-Quran. Sadar Quran adalah mereka yang membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang ada di dalamnya. Itulah satu kesatuan, wa'il Quran. Kalau hanya membaca saja, tidak mengamalkan, ya, tidak termasuk dalam wa'il Quran. Sebagaimana hadis di atas tadi, orang yang kemudian membaca, kemudian tidak mengamalkan, ya Allah tidak beri hadiah pada mahkota kepada kedua orang tuanya. Oke, mohon maaf, banyak yang lewat lalu lalang di depan saya, harus menarik perhatian. Teman-teman yang dimati oleh Allah, inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Kata-kata ma'dabatullah kemudian tadi kita artikan dengan, ntar ada yang lewat lagi. Inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Bahwa Al-Quran ini adalah, tadi disebut kita artikan menggunakan, kita meminjam dengan jamuan Allah. Ma'dabatullah. Apa itu ma'dabatullah? Di sini, syubbihal Qur'an bisani'i sana'ahullahu nasi. Hadis ini seolah-olah membuat tasbih, penyerupaan. Jadi Al-Quran itu diserupakan dengan satu hidangan. Yang hidangan ini itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga hidangan, tentunya orang yang menikmati itu merasakan alhamdulillah nikmat masakannya, mengenyangkan. Itu kan secara materi, dengan secara materi. Sebagaimana Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran kemudian mendapatkan kenikmatan. Sedih baca Al-Quran, jadi kenikmatan. Ingat utang, baca Al-Quran. Kemudian terus masih ingat utangnya. Nggak lupa-lupa, karena jatuh tempo, harus bayar gimana caranya ya. Gitu. Jadi seperti hidangan. Hidangan ini yang hidangan itu kan ada manfaat dan juga ada kebaikan bagi orang yang mengkonsumsinya. Al-Quran syifa'un, obat. Ada manfaat bagi orang yang membaca, mentadabburi, menghayatinya. Ya. Maka disamakan sebagai ma'dabatullah, hidangan Allah. Salah seorang namanya Abu Bakar. Abu Bakar siapa ya? Abu Bakar ada lanjutannya, tapi dia hidupnya di Inggris. Itu membuat penelitian. Kalau kita menggerakkan mata ini Al-Quran, kita baca dari kanan ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan ke kiri, balik lagi kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, itu menyehatkan fovea yang ada dalam mata kita. Fovea mata itu adalah semacam kayak otot ya, kalau saya tidak salah. Itu yang menarik, yang menjaga, membuat mata bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu ada manfaatnya kan kalau kita membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita muraja Al-Quran juga, berarti berapa banyak organ kita yang bekerja. Kita menghayati juga demikian. Ada manfaat. Manfaat Al-Quran itu bagikan obat bagi orang yang membutuhkannya. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Jadi aman. Artinya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kita mengambil manfaat dari Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu pada dasarnya adalah kita aman. Meskipun orang mengancam, tapi dia aman dalam pandangan Allah, dia adalah orang yang aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah, aman dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah berjalan di atas rel yang benar. Ini. Ya. Wa man ahabbal Qur'ana falyabshir.
Wa man ahabba, dan barang siapa yang ahabba itu lebih mencintai, mencintai ahabba, af'ala. Ahabbal Qur'an, mencintai Al-Qur'an, fal yabshir, maka berilah dia kabar gembira. Bagaimana? Maksudnya mencintai itu bagaimana? Fal yafrah, maka berbahagialah. Arada anna mahabbatal Qur'an dalil ala makhdil iman. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, tidak semua orang itu cinta terhadap Al-Qur'an. Tidak semua orang cinta terhadap Al-Quran. Semua orang ya. Orang yang memiliki kecintaan terhadap Al-Quran, berarti ada keimanan di dalamnya terhadap Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Bahwa dia adalah kitab Allah. Sudah seyogianya, orang yang beriman kepada Allah harus cinta terhadap Al-Quranul Karim. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beriman kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana cinta terhadap Al-Quranul Karim? Dibuktikan. Satu, dengan membacanya. Itu bukti kecintaan terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah mentadabburinya. Mentadabburi, memahami, menghayati maknanya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya. Ya, kita sudah paham, kita amalkan. Karena itu adalah salah satu cara untuk menjaga hafalan Quran yang ada dalam diri kita dengan mengamalkannya. Yang keempat adalah mengajarkannya. Ajarkan Al-Quran ini kepada yang lain. Tanpa ada batasan, kepada orang yang lain. Nah, dan teman-teman tentunya betapa tidak senangnya kita ya, betapa tidak senangnya kita ketika kita melihat generasi muda Muslim itu pada dekat dengan Al-Quran, senang terhadap Al-Quran, mendengarkan penjelasan apa yang ada dalam Al-Quran. Pernah dengar istilah Quran review? Itu ternyata follow-nya di IG itu sampai 200k. 200.000. Kemudian ownernya Mas Angga, kemudian kemarin sempat silaturahim ke tempat kami. Kita membincangkan juga sisi-sisi yang perlu kita perbaiki. Sampai 200k. 200.000 followernya. Generasi muda. Mayoritas adalah generasi muda. Dan saya juga baru tahu ada Quran review. Keindahannya bagaimana mengkaji Al-Quran dari sisi yang menurut saya itu belum saya ketahui dan tidak saya ketahui, dan saya menjadi belajar di situ. Setelah mengenal Al-Quran, yang kelima adalah membela Al-Quranul Karim. Kalau ada orang yang menghina Al-Quran, maka kita bisa menjadi pembelanya. Ada orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah, kita berusaha untuk memberi pemahaman yang benar. Adapun dia nanti menolak, membantah, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Seberapakah cinta kita terhadap Al-Quranul Karim? Maka itu yang harus dijawab oleh teman-teman. Seberapa cintanya kita dengan Al-Quran? Seberapa gregetnya kita dengan Al-Quranul Karim? Baik, ini adalah akhir dari pembahasan yang pertama. Oh, mohon maaf. Masih ada satu hadis. Saya terlalu terlalu cepat membuka halaman berikutnya. Wan Abdul Hamid Hamani. Dari hadis dari Abu Abdul Hamid Hamani, Saltu Sufyan ats-Tsauri ani rajuli yaghzu ahabba ilaika aw yaqra'ul Qur'ana. Saya tanya kepada Imam Sufyan ats-Tsauri mengenai ar-rajul, seorang laki-laki yang yaghzu ahabba ilaiki, yang dia itu berperang di jalan Allah, dan laki-laki yang membaca Al-Quran, dan laki-laki yang membaca Al-Quran, di antara mana yang dari keduanya yang lebih engkau cintai? Satu, ada dua perbandingan. Ahabba ilaika aw yaqra'ul Quran. Ada dua perilaku dengan pelakunya. Satu adalah seseorang yang berperang di jalan Allah dengan orang yang yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran. Nah, hadisnya adalah yaghzu ahabba ilaika aw yaqra'ul Quran. Orang membaca Al-Quran dengan orang yang berperang jalan Allah, mana yang lebih engkau cintai? Ini Sufyan ats-Tsauri ditanya oleh Abdul Hamid Hammani. Faqala yaqra'ul Quran. Mana yang lebih penting? Yang lebih engkau cintai adalah orang yang membaca Al-Quran, laki-laki yang membaca Al-Quran. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama kalau ditanya maka menyandarkan jawabannya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Jadi beriringan ya, beriringan. Jangan ambil salah satu. Yang penting saya mempelajari Al-Quran, saya tidak mau mengajarkan yang lain, tidak tepat. Wah, saya mengajarkan Al-Quran pada yang lain, tapi kita tidak mau belajar. Lantas apa yang mau kita ajarkan? Paling tidak dulu kita pernah belajar sekian. Cuman sekarang ini baru kesempatan untuk bisa mengajarkan. Boleh, tapi jangan sampai tidak pernah belajar Al-Quran sama sekali, tapi mengajarkan. Apa yang mau diajarkan? Bisa jadi menjadi salah. Ya. Kita tidak mencela dedikasi semangat dia untuk mengajar, bukan. Tapi jangan sampai kemudian karena tidak memiliki bekal, sehingga yang diajarkan menjadi sesuatu yang tidak tepat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Teman-teman yang sekarang ini berada di rumah tahfidz, yang setiap hari mendapatkan ilmu berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran, ulumul Quran, qiraat Al-Quran, hadis berkaitan dengan Quran, keutamaan membaca Al-Quran, menjaga dan menghafalnya, maka jangan menunggu selesai di rumah tahfidz baru mau mengajarkannya. Kalau sekarang ada peluang untuk mengajarkan, boleh diajarkan. Baik mengajar secara langsung maupun tidak langsung. Langsung adalah ya kita berhadapan dengan audien, baik secara offline maupun online. Yang tidak secara langsung, buat record, ya, off air, dibuat record, kemudian diedit, kemudian diupload. Mudah-mudahan ada yang mengambil manfaat dan mengambil ibrah dari apa yang kita tampilkan itu. Inilah dari pembahasan bab yang pertama. Saya lanjutkan kepada bab yang kedua, karena bab kedua di tempat saya hanya 1 halaman saja. Dia tidak banyak. Memang bab 2 ini tidak banyak. Kalau tanya saat kenapa bab kedua tidak banyak? Allah alam, ini yang menulis Imam An-Nawawi memang seperti ini. Bab yang kedua ini terkait dengan tarjihil qiraah wal qari' ala ghairihima. Tarjih, jadi keutamaan membaca Al-Quran dan pembacanya. Membacakan dan juga pembacanya. Qiraah wal qari' ala ghairihima. Yang pertama adalah sabda an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala rawahu Muslim. Ya ummul qaum, yang berhak menjadi imam bagi satu kaum, ya ummu adalah imam, adalah aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang paling banyak membaca kitab Allah Ta'ala. Adalah mereka yang paling banyak untuk paling banyak membaca Al-Quran. Seperti itu, yang paling banyak membaca Al-Quran. Tapi kita lihat penjelasannya ya. Penjelasannya adalah ya ummul qauma bimana ya ummuhum, yang berhak menjadi imam kalau salat berjamaah. Kan kalau kita salat berjamaah, siapa sih yang berhak menjadi imam? Oh, kamu aja. Kamu aja yang paling tua, kamu aja yang sudah bau tanah, kamu aja. Bukan masalah usia. Yang pertama adalah bukan masalah usia, tapi adalah berkaitan dengan masalah Al-Quran. Jadi yang masuk di sini adalah aktsaruhum lahu hifdzun, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau di antara kita ada yang 30 juz Al-Qur'an dia sudah hafal, maka dia berhak. Selama dia itu mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik yang benar, boleh dianggap jadi seorang imam. Oke? Tidak misalkan kalau di Timur Tengah kita lihat ada anak yang mungkin bahasa kita ada mungkin masih SD, tapi dia sudah tamyiz, meskipun belum balik, tapi hafalannya banyak, dia boleh ditunduk jadi imam salat. Wa yadullu ala dzalika ma rawahu at-Tabrani fil Kabir wa rijaluhu rijalus sahih. Intalaqtu ma'abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bislami qaumihi fa kana fi ma usana la ya'mukum aktsarukum anan. Maka pernah juga Rasul menyampaikan ke satu kaum, bahkan menyampaikan yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka di sini faqaddimuni, yang dimaksud di sini adalah Amr bin Salamah, itu kemudian dia diajukan oleh orang-orang untuk menjadi imam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Itu pemahaman yang pertama ya. Yang pertama adalah ya aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak membaca Al-Qur'an, artinya adalah yang paling banyak hafalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ahsanuhum qira'atan,
Wa in kana aqalluhum hifdzan. Yang paling baik bacaannya meskipun hafalannya sedikit. Yang paling baik bacaannya. Wakila a'maluhum bi ahkami. Yang ketiga, pemahaman ketiga adalah yang paling banyak mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Jadi ada tiga di sini. Ada tiga. Tiga adalah terkait dengan membaca menjadi imam. Teman-teman mau bertanya silakan diketik di kolom chat biar bisa nanti segera saya jawab ya. Karena masih ada yang harus saya antar setelah kajian ini. Ada tiga pemahaman terkait dengan hadis tadi adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran, maka dia lebih berhak menjadi imam. Jadi tidak melihat usia, melihat jabatan dan kedudukan. Yang kedua adalah yang paling baik bacaan Al-Qurannya, meskipun sedikit hafalannya. Yang ketiga adalah yang paling banyak mengamalkan Al-Quran. Maka kan ada yang bisa kita lihat untuk menentukan siapakah yang berhak jadi imam. Ternyata bukan usia. Kalau yang pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya, kalau ada sama-sama yang banyak hafalan Qur'annya, maka yang kedua adalah yang paling banyak hafalan hadisnya. Ini kalau kita lihat dalam fikih sunnah karya Syekh Said Sabiq. Kalau ada dua orang kemudian hafalannya juga sama-sama hafiz 30, kemudian hafalan Qur'annya, hadisnya juga arba'in hafal, kemudian Riyadhus Shalihin juga hafal, maka baru yang ketiga aksaruhum sinan atau akbaruhum sinan, yang paling banyak usianya, siapa yang lebih tua, itu baru yang ketiga. Nah, itu artinya di sini kalau selama ini kita melihat bahwa yang menjadi imam adalah yang paling tua, itu ternyata tidak. Tetapi adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka nanti di RTA Utsmani Ikhwan, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka ya jangan sungkan-sungkan kalau diminta jadi imam. Tetapi boleh, tidak harus yang paling banyak. Boleh misalkan dalam satu pembelajaran memberi kesempatan pada adiknya untuk belajar menjadi imam. Boleh, meskipun hafalannya tidak banyak. Asal bacaannya menjadi bacaan yang bagus. Itu. Lebih kurang demikian. Ya rahimakumullah, dari bab yang sudah kita bahas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekarang kita masuk ke ini ya, ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ada beberapa pertanyaan di sini Ustadz, coba saya bacakan. Yang pertama dari Rumah Quran Al-Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Al-Quran itu kan asyifa. Namun tak jarang juga yang mana ketika semakin dekat malah semakin banyak ujian. Seperti halnya justru malah sering diganggu. Bahkan makin lekat penyakit hati. Bagaimana Ustadz solusinya? Itu menjadi ujian juga. Artinya di situ adalah untuk membuktikan bahwa kita ini dekatnya dengan Al-Quran. Kita itu senang terhadap Al-Quran. Apakah betul-betul cinta, betul-betul senang, betul-betul membaca Al-Quran atau tidak? Biasanya orang yang misalkan ketika baru senang terhadap Al-Quran, banyak ujiannya, banyak diganggu. Kemudian dia malah menjauhkan diri dari Al-Quran. Berarti kan dia memang benar-benar tidak dekat. Justru ujian itu kita pahami bahwa ini menguji kita, untuk menguji. Allah mau memberitahukan kepada kita, sebenarnya kita itu seberapa gregetkah kita terhadap Al-Quran. Masa perlu seperti ini, kemudian terus menjaga jarak dengan Al-Quranul Karim. Kalau misalkan justru justru sering diganggu. Kalau sering diganggunya, ini ganggunya seperti apa? Mungkin ganggu apa ya? Ganggu kalau misalkan penyakit hati atau apa, atau gangguan dari malu yang halus, semua adalah kita pahami sebagai ujian. Apakah kita benar berada di dalam kebaikan ini, sabar di dalam kebaikan, atau bahkan kita akan menjauhkan. Ada misalkan gitu, ada orang yang ketika dia membaca Al-Quran, mohon maaf, kemudian mulutnya menjadi susah. Menjadi susah untuk digerakkan, mohon maaf. Sehingga air liurnya kemudian menjadi keluar. Tapi kalau dia tidak membaca Al-Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran, dan tidak membaca Al-Quran, malah, mohon maaf, mulutnya menjadi normal. Kan ini menjadi ujian. Ujian gangguan ini intinya adalah bagaimana manusia ini agar jauh dari Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah. Allah menciptakan satu gangguan, berarti Allah juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada manusia agar dia itu berlindung kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berlindung dan kembali kepada Allah SWT. Baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Kalau penyakit hati, ya memang kalau kita mau mencari solusinya dalam Al-Quran, pahami apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita nanti dapatkan solusi di dalam Al-Quranul Karim. Fasolli li rabbika wadhar. Fasolli kan diperintahkan untuk salat. Tidak hanya sekedar salat, tapi li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi kaitkan dengan keikhlasan. Wanhar dan berkorbanlah. Ini nih, mungkin nasihat untuk saya juga. Sehingga ketika kita diuji, kita tunjukkan bahwa kita ini semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Tinggal kuat-kuatan mana? Kuatkah kita? Yang kuat itu kita dengan kebaikan dengan Al-Quran, atau yang kuat itu adalah gangguan atau ujian yang menghantui dan menempel pada diri kita. Mudah-mudahan Allah membantu dan menguatkan kita. Allah a'lam bishawab. Untuk yang selanjutnya ya Ustaz, dari Naufal Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya, saya pernah mendengar dalam suatu riwayat bahwa sahabat yakni Utsman bin Affan pernah membaca Al-Quran 13 dalam satu kali rakaat salat witirnya. Dan ada lagi yaitu Imam Syafi'i baca 30 juz setiap harinya. Apakah mereka membaca sangat cepat sehingga tidak dikatakan menikmati bacaan, hanya seakan-akan dikejar target? Lalu bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan tartil yang baik dan tidak tergesa-gesa layaknya dikejar target? Karena saya bingung Ustadz, mau cepat membaca tapi takut tidak bisa menikmati, sedangkan ada target harian sekian juz dalam satu hari yang harus saya selesaikan. Sekian. Kalau saya tidak lupa bahwa ini nanti ada pembahasan tersendiri. Bagaimana sahabat juga membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Ya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu nanti pembahasannya. Yang kedua adalah, jangan disamakan antara kita dengan Imam Syafi'i. Apalagi dengan sahabat Utsman bin Affan. Terkait dengan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quranul kita. Maka saya sempat menyampaikan bahwa membacanya kita itu beda dengan membacanya sahabat radhiyallahu anhum. Belum lagi nanti masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita lihat Imam Asy-Syafi'i saja, kalau misalkan membaca halaman sebelah kanan, itu kadang sebelah kiri itu ditutup. Kenapa? Kalau terlihat nanti akan, kalau menghafal ya, menghafal halaman sebelah, maka sebelah kiri ditutup. Karena terlihat oleh Imam Syafi'i itu langsung bisa hafal dengan mudahnya. Karena memiliki kecerdasan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Rahimahullah. Kemudian sahabat juga demikian. Kualitas membacanya juga lebih bagus. Ketika membaca kemudian paham dengan maknanya. Karena apa? Karena di tengah-tengah sahabat radhiyallahu anhum itu ada Nabi SAW. Bagaimana dengan kualitas bacaan Nabi SAW? Maka kita, kalau misalkan, saya kalau menjelaskan seperti apa yang dibaca. Bahkan kalau kita lihat khatmil Quran, kemarin berapa jam pun itu bisa selesai. 7 jam. 6 jam, 7 jam bisa selesai. 6 jam. Itu bisa selesai 30 juz. Dalam acara khatmil Quran. Kemudian saya juga menyimak. Bisa terdengar dengan baik. Terdengar dengan baik, bacaannya juga jelas. Terdengar oleh saya. Oh, saya ini membaca surah Al-Mu'minun, ini membaca surah, apalagi surah-surah yang kita sudah hafal. Nah, oleh Mas Naufal Zaki, kalau memiliki obsesi seperti sahabat radhiyallahu anhum dengan Imam Syafi'i, bolehnya? Boleh. Tapi mungkin dari sisi keilmuan, kita makamnya belum sampai ke sana. Ini bukan pesimis. Mari kita perbaiki kualitas bacaan kita, kemudian pemahaman kita, sehingga nanti kita ketika membaca itu memahami dari apa yang kita baca. Antum yang sudah punya target, harian, silahkan. Kembali kepada target harian untuk membacanya. Kemudian diikuti dengan pemahamannya. Itu dulu yang ditingkatkan terlebih dahulu. Karena Imam Syafi'i membaca, kemudian beliau juga memahami apa yang dia baca. Waratil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Rasulullah SAW juga dinasihati untuk tidak tergesa-gesa. Fala ta'ajjal bih, la tuharik lisanaka li ta'ajjal bih. Jangan tergesa-gesa untuk menggerakkan lisanmu dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi kita
tidak harus mengejar target selesai satu hari sekian juz, tapi kita tidak mendapatkan banyak manfaat karena tidak paham dan menjadi salah dalam membacanya. Lebih baik kita perbaiki kualitasnya terlebih dahulu, baru nanti kalau kualitas sudah bagus, boleh meningkatkan kuantitasnya. Jadi, lebih kurang demikian, Mas Noval Zaki. Allah alam bisawab. Ustadz, mungkin untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada? Yang dari rumah tafid yang lain atau dari yang kalau mau tanya di luar ini juga boleh dikirim ke Mas Radin atau siapa, nanti dikirim ke saya. Ketika dalam pertemuan kelas boleh langsung saya jawab dengan menyebut pertanyaan yang disampaikan kepada saya pun boleh seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Ovi. Assalamualaikum Afwan Ustadz. Izin bertanya, ketika berusaha membaca terjemahan dan mentadaburi Al-Quran, kadang khawatir ada pemahaman yang salah ketika tadabur. Bagaimana batasan dalam mentadaburi Al-Quran sehingga tidak melampaui batas? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya malah keceplosan belum ketika disebutkan ini yang penting Mbak Ovi. Belum tentu. Bisa jadi Mas Radin. Karena juga namanya Mbak Ovi dan Mas Radin. Tapi Allah alam lah siapa yang bertanya antara beliau berdua. Batasannya adalah, saya sebut Mas Radin saja. Ini Mas Radin. Batasannya adalah kita harus memiliki referensi Mas Radin. Karena kita, atau saya lah, ini kan memiliki pemahaman bahasa yang bagus. Sehingga memerlukan bantuan dalam bentuk terjemahan. Dan juga memerlukan bantuan dalam buku-buku tafsirnya. Yang kemudian itu kita jadikan sebagai bantuan agar pemahaman kita tidak melampaui batas. Saya akhir-akhir ini suka membuka tafsir app. Tafsir.app, app. Itu nanti ada kutipan banyak misalkan dari rujukan umum, tafsir induk, kemudian dari sisi balaghah, dari bahasanya, tafsir yang mukhtasar, ringkasan, tafsir yang kontemporer, itu ada pilihannya sehingga cukup mengetik keyword membuka satu ayat, kemudian bisa melihat dari berbagai banyak sudut tafsir yang berbeda-beda. Itu yang selama ini, yang bukan selama ini, yang baru-baru ini kemudian saya menikmatinya. Sehingga nanti keterangannya melengkapi. Ada yang sama mengutip satu hadis itu sama, kemudian juga ada yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti kita terbantu. Atau misalkan teman-teman punya maktabah syamilah. Maktabah syamilah ini dari yang bisa diinstal di Windows. Kalau Mac kayaknya nggak bisa, karena tempat saya juga nggak bisa. Itu nanti kita ketik satu ayat, nanti kita bisa melihat dari berbagai sudut tafsir yang ada yang berbeda-beda. Ya itulah yang nanti akan menjadi guide panduan bagi kita agar pemahaman tidak melampaui batas. Maka tadabbur juga harus memiliki referensi dan juga memiliki rujukan. Itu yang di RTA Osmani Ikhwan yang pakai peci miring siapa ya? Dibenarkanlah pecinya biar kelihatan bagus. Yang pakai baju hijau. Iya, pecinya agak miring. Di sini kelihatan sih miring. Nggak tahu kalau di sana mungkin lurus, tapi di tempat saya kelihatannya miring. Kelihatannya tidak sampai, suaranya tidak sampai di sana kayaknya. Allah alam bisawab. Demikian Mbak Dina, sampai ketemu lagi insya Allah. Minggu depan kita bisa sambung. Dan jazakallah khair, mohon maaf dan khilaf kalau ada salah dan juga salah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.